Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hikikomori yang diduga mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19. Apa itu hikikomori? Hikikomori merupakan fenomena yang terjadi pada orang-orang, khususnya generasi anak muda di Jepang yang memisahkan diri dari kehidupan sosialnya. Sebenarnya fenomena hikikomori ini sudah ada sejak awal tahun 1990-an dan menarik perhatian masyarakat Jepang itu sendiri, bahkan negara-negara lain. Apa saja gejala hikikomori? Yang pertama, lesu dan tidak bersemangat, mengurung diri di dalam kamar, ketidakhadiran di sekolah, merasa malas untuk pergi keluar, adanya ketakutan dalam pikiran mereka, hilangnya kepercayaan diri, perasaan sepi, kosong dan tidak berguna, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Yang pertama, faktor lingkungan. Jika lingkungan tempat tinggal seseorang memiliki ciri khas yang terkesan negatif, maka seorang individu akan cenderung menyendiri dan pasif dengan interaksi kepada lingkungan sekitar dan lebih nyaman dengan kesendirian. Selain itu, seseorang yang mengalami fenomena hikikomori akan mendapatkan kenyamanan ketika sendiri, lebih bisa mengeksplor dirinya ketika sendiri, lebih memahami apa yang dia butuhkan ketika sendiri, dan lebih bisa tenang melakukan apa yang disenangi untuk mengurangi stres yang dialami. Yang kedua, tekanan keluarga yang menyebabkan depresi. Anak muda di Jepang harus masuk di universitas terbaik atau mengharuskan individu tersebut bekerja di perusahaan besar. Namun mereka kebanyakan merasa dirinya tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, fenomena hikikomori memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah yang menuntut dengan standar yang tinggi dan cenderung kaku. Hal ini akhirnya melibatkan orang tua yang juga akan menuntut anaknya dengan standar yang tinggi untuk bisa berhasil di masa depan. Yang ketiga, sifat kompetisi dan individualistis. Fenomena hikikomori dipengaruhi adanya kompetisi di lingkungan masyarakat Jepang yang membentuk sifat individualis yang tinggi. Hal ini membuat seseorang yang mengalami hikikomori cenderung sulit mengekspresikan dirinya ketika berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, sehingga membuat seseorang tersebut lebih memilih untuk sendiri. Sosial media juga menjadi salah satu alasan kenapa anak-anak usia perkuliahan di Jepang menjadi lebih individualisme dengan menciptakan kenyamanan bagi siapapun yang menggunakannya, khususnya bagi pelaku hikikomori, akan menjadi semakin jauh dari kehidupan nyata dan akan menganggap bahwa dunia maya atau digital lebih nyata dibandingkan kehidupan nyata. Karena di sosial media adalah kehidupan yang didambakan oleh kaum-kaum muda yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, pendekatan psikologis. Bantuan secara psikologis membantu anak-anak hikikomori mengerti apa yang terjadi pada diri mereka. Standar pelayanan pendekatan psikologis untuk hikikomori pada anak muda adalah mengatasi kondisi ini sebagai gangguan mental atau kebiasaan, lalu memasukkan anak tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan konseling, observasi, dan terapi obat-obatan menggunakan prosedur institusional yang standar. Kemudian yang kedua, pendekatan sosialisasi, yaitu melihat masalah hikikomori sebagai masalah sosial daripada gangguan mental. Daripada memasukkannya ke rumah sakit, hikikomori dipindahkan dari lingkungan semula ke lingkungan baru yang dapat memperbaiki dan menguatkan dirinya untuk masuk ke dalam kelompok sosial tertentu dalam kehidupan sehari-hari dengan penderita hikikomori lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak sendiri dalam kondisi tersebut dan tampaknya menjadi metode yang sangat baik. Upaya lainnya yang digagas oleh Noki Futagami dari New Start mengenai program Rental Sister, di mana mereka menyediakan teman bicara bagi pasien hikikomori yang dilakukan dengan beberapa tahap
yaitu dengan berkirim chatting, ngobrol di telepon, sampai bertemu langsung di rumah. Metode ini mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan bagaimana menangani orang dengan hikikomori. Karena dengan adanya teman cerita, pasien hikikomori merasa dia mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat membuatnya semakin bisa mengenali dirinya dan potensi yang ada, sehingga kebiasaan-kebiasaan untuk menarik diri dari masyarakat sedikit lebih baik dan mulai kembali mengenal dunia nyata, sehingga dapat mengetahui lebih jauh lagi mengenai dunia. Oke, sampai di sini video kali ini. Salam dari Delano dan ingat selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.